dalam keserentakan untuk memproklamasikan kebenaran ini secara baik dan jelas. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita masih di seri firman Tuhan berjudul Keagungan Hidup Karena Perbuatan Baik. Sekali lagi dari studi firman kita dalam beberapa pekan ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu adalah sebuah perintah absolut Allah yang bernilai mutlak. Artinya kalau kita mau mengalami kebesaran-kebesaran Allah, caranya hanya berbuat baik. Kalau tidak, kita akan mengalami keadaan yang sebaliknya, kenestapaan dan kerugian. Tapi Alkitab tegas berkata bahwa perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan memperoleh atau memelihara keselamatan. Karena keselamatan adalah 100% karya Kristus Tuhan. Kalaupun Kristus memberikan satu bagian kepada kita, kita pun tidak dapat melakukannya. Itu sebabnya saudara, Dia mengerjakannya secara tuntas di Kalvari. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, Dia berkata, sudah selesai. Artinya tidak ada lagi bagian atau persyaratan yang dibebankan kepada saya dan saudara. Kalau sudah selesai, lalu apa bagian kita? Alkitab berkata, percayalah kepada Kristus, terimalah Dia, dan seluruh manfaat dari karya keselamatannya. Hanya itu. Jadi saudara, perbuatan baik Kristen tidak dimaksudkan untuk baik memperoleh atau memeliharanya atau mempertahankannya, sebagaimana banyak ajaran yang kita dengar hari ini, baik di luar gereja, apalagi juga di dalam gereja. Ada banyak pengajar-pengajar firman yang mengaku mengajar dari Alkitab, tapi saudara, sesungguhnya mereka tidak mengajarkan afirmasi firman. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa saudara bertanggung jawab dalam pengertian oleh tanggung jawab Anda bisa memelihara keselamatan. Tidak. Tapi secara tegas kemarin kita belajar, perbuatan baik harus, karena itu adalah gambaran dari hidup kita sebagai orang benar. Perbuatan baik adalah harus karena kita sudah ditebus dan dibawa keluar dan dimasukkan sebagai seorang anggota keluarga Allah. Dalam identitas anak dan ahli warislah Allah lah kita hidup. Jadi karena itu saudara, keberpihakan, kesatuan kita dengan Allah mengharuskan kita berdiri di dalam kebenaran. Dan perbuatan baik juga membawa kita kepada dapat berhubungan secara intim dengan Allah dalam pengertian yang sejati. Alkitab berkata penebusan itu membuat saya dan saudara menjadi seorang manusia Allah. Mengalami keadaan atau potensi atau faktualitas kehidupan sebagai seorang manusia Allah hanya dapat dibangun dengan cara kita berbuat baik. Karena dengan itu kita mengalami penetrasi kuasa Allah.
untuk membangun kita sebagai seorang manusia Allah. Sehingga saudara, ketika kita mengalami keadaan-keadaan sukar, keadaan-keadaan yang sulit, maka perbuatan baik itu menjadi dongkrak yang mengangkat hidup kita. Naik terus menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Karena kebenaran itu memerdekakan, kata Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Dan seterusnya. Dan beberapa pekan terakhir ini kita belajar aspek eskatologi atau aspek akhir zaman dari perbuatan baik itu. Yang pertama, berdasarkan 2 Korintus 10 ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa perbuatan baik itu akan diuji. Setiap perbuatan buruk kita akan diuji di pengadilan Tuhan. Tuhan akan datang, dia bawa kita ke sorga. Sebelum kita mengalami segala keadaan yang sempurna sentosa di sorga itu, pertama-tama kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa yang harus diadili di situ? Setiap nilai perbuatan kita. Alkitab berkata, kalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 13 ayat yang ke-15. Tapi saudara, jika saudara berbuat baik, sebagaimana perintah firman hari ini, saudara akan mengalami kecemerlangan. Saudara akan mendapat upah dari segala sesuatu yang saudara buat. Jadi perbuatan baik menolong kita berdiri cemerlang pada pengadilan Tuhan. Teruji di tapal batas, di ujian akhir. Ketika Kristus Tuhan, dan di sanalah Kristus Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Kenapa hamba? Karena saudara, memang kita anak Allah, kita memang ahli waris Allah dan seterusnya. Tetapi saudara, Alkitab berkata, rumah kita bukan di sini, rumah kita di sorga. Kita sebentar pulang ke sana. Kenapa kita ada di dunia ini? Ini ada dalam sebuah rangka tugas menjadi misionaris Allah, menjadi garam, menjadi terang, menjadi surat terbuka Allah, menjadi duta transformasi Allah untuk dunia kita, generasi kita, memimpin setiap orang berjumpa kepada Kristus. Dalam kerangka mengimplementasi hidup kehambaan itulah ia memperjanjikan janji itu. Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Nah saudara, minggu lalu kita belajar aspek kedua dari manfaat atau arti dari perbuatan baik, yaitu berdiri sepadan bersama dengan Kristus di pesta anak domba. 22 pasal surat atau kitab Wahyu ini saudara, dapat kita bagi dengan struktur. Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah bagian yang menjelaskan keadaan pendahuluan gereja di muka bumi atau sejarah dunia. Lalu di pasal 4 dan pasal yang kelima itu berbicara tentang kedatangan Kristus Tuhan yang kemudian mengangkat kita ke sorga. Orang-orang yang percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka tinggal di dunia ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka hidup di dalam sebuah masa yang disebut dengan masa kesukaran besar. Nah itu yang saudara dapat baca penjelasannya dari pasal 6 sampai pasal 18 Wahyu. Di situ dalam kurang lebih 15 pasal itu, dalam 13 pasal itu, mulai dari pasal 6 sampai pasal 18 itu, saudara akan membaca 7 rangkai tulah kali 3. Jadi ada 7 meterai yang melambangkan murka Allah. Kemudian meterai yang ke-7 itu membuka 7 murka sangkakala Allah. Kemudian pada sangkakala yang ke-7 Allah membuka lagi atau menuangkan murkanya dalam 7 seri dalam lambang cawan. Itulah sebabnya Alkitab berkata 7 tahun di bawah ini adalah sebuah masa yang disebut dengan masa kesukaran besar. Kalau saja waktunya tidak dipersingkat kata Alkitab, karena di situ terjadi kesukaran yang sangat dan tidak ada duanya sebelum maupun sesudah peristiwa itu. Tidak ada lagi penderitaan yang bersifat global di semua aspek. Alkitab berkata kalau tidak dipersingkat karena ada orang pilihan tetap ada di situ, maka tidak ada yang sisa hidup. Nah, saudara bisa membacanya dalam bagian yang saya sebut. Nah, tapi sementara itu saudara, di pasal 4 dan pasal 5 itu seharusnya bersambung dengan
penjelasan di pasal 19 yang kita baca. Jadi kalau saudara membaca pasal 4, pasal 5, kalau saudara ingin membaca deskripsinya yang lebih lengkap, berkesinambungan, saudara lompati pasal 6 sampai pasal 18. Jadi setelah pasal 5, saudara langsung ke pasal 19. Nah, itu ceritanya bersambung. Jadi setelah pengadilan Kristus, lalu kita masuk dengan apa yang disebut dengan pesta perkawinan anak domba. Pasal 19 ayat yang ke-7. Nah, kita sudah belajar lalu itu kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, siapa yang menjadi tuan rumah dan seterusnya. Dan hari ini kita akan berkonsentrasi. Apa tujuan daripada pesta perkawinan anak domba itu? Nah, minggu lalu kita sudah singgung yang pertama. Mengapa atau apa tujuan dari pesta perkawinan anak domba? Minggu lalu kita belajar dari ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama itu dikatakan, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. 7b sampai ayat 8 ini berbicara kepada kita secara tegas bahwa pernikahan atau pesta perkawinan anak domba itu adalah sebuah ajang di mana Allah mengapresiasi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, dalam kesetiaan selama dia hidup di dalam dunia ini sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang yang sudah percaya Yesus. Dalam bahasa sehari-harinya kita menyebutnya sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen yang benar, dia tidak saja akan mengalami berkat-berkat dari perbuatan baiknya itu selama di dunia, yang berpuncak kepada bagaimana kebenaran itu menjadi dongkrak yang mempromosi hidupnya, tapi juga saudara, perbuatan baik itu akan mendandani dia berdiri bersepadan dengan Kristus. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu dikonversi oleh Allah dan dinyatakan oleh Allah dengan apa yang disebut dengan lenan halus yang berkilau-kilauan. Sebuah jubah yang sungguh indah, yang hanya dipakai oleh para bangsawan dengan tugas-tugas yang khusus untuk memperlihatkan keagungan dan kemartabahan kedudukan mereka atau hubungan mereka dengan kaisar, kalau mereka adalah bukan kaisar. Dan ini adalah lambang-lambang kemegahan, saudara. Dan itu dibuat oleh Kristus kepada kita jika kita melakukan kebenaran di dunia ini. Nah, yang kedua adalah itu yang menjadi konsentrasi kita hari ini. 6. Di situ dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himbauan besar, himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Saudara, Gereja Kemah Injil Indonesia merangkum seluruh pengajaran Alkitab dengan doktrin utamanya yang disebut dengan Injil 4 berganda. Saudara bisa lihat di mimbar ini ada 4 lambang di situ. Ya, pertama itu adalah salib, sebuah gambar atau sebuah ilustrasi, analogi atau sebuah logo yang memberi kita ingatan dan sekaligus menjadi misi kita kepada dunia bahwa juru selamat itu hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang dapat jadi juru selamat. Nah, saudara, kejuruselamatannya itu tidak saja mengubah kedudukan kita dari seorang berdosa kepada orang benar, dari seorang yang tadi binasa kepada seorang yang diselamatkan, tetapi juga ia menyatakan dirinya sebagai seorang counselor, seorang pemimpin, seorang pengudus dan penjunan hidup yang terus menolong kita. Karena begitu kita selamat, kita tidak sempurna. Kita harus melalui sebuah proses panjang sampai kepada kesempurnaan yang sama seperti Kristus, seperti yang dinyatakan oleh Roma 8 ayat 29. Nah, karena itu saudara, dia memerankan hidupnya sebagai seorang pengudus. Pengudus itu artinya dia adalah seorang yang memisahkan kita dari segala kejahatan. Dia kemudian memperuntukkan kita bagi dirinya, hidup di dalam kekudusan secara posisi. Tapi saudara, Gereja Kemah Injil tidak hanya mempercayai aspek atau tidak hanya menekankan aspek kekudusan secara posisi.
Gereja Kemah Injil adalah gereja Kemah Injil, gereja yang mengejar dan mengutamakan kehidupan yang suci dari setiap penganutnya. Itu sebabnya saudara, kita punya aturan-aturan kegerejaan, bagaimana kita harus membaca Alkitab, harus bergereja, harus melayani. Itu adalah instrumen untuk membangun sebuah kehidupan yang suci. Mengapa? Karena Allah bermaksud untuk memisahkan kita dari dunia ini dan hidup di dalam karakternya. Lalu dia sadar bahwa kita ini ada hidup di dalam dunia yang terkutuk. Alkitab berkata ketika kita jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah karena engkau. Artinya saudara, segala ciptaan yang Allah ciptakan untuk kita 5 hari lamanya itu, semata-mata untuk kebaikan kita. Karena dosa kita, itu dirampas dari hidup kita. Diletakkan di bawah kutuk. Dari sejak engkau lahir sampai engkau kembali kepada debu. Alkitab berkata engkau akan mengusahakannya, tapi ia hanya memberikan kepadamu onak dan semak duri. Saudara, hidup ini perjuangan. Tapi dia menghadirkan dirinya kepada kita dengan sebagai seorang tabib. Tabib itu memang dalam pengertian dia, gereja Kemah Injil mempercayai kesembuhan jasmani, kesembuhan tubuh secara lahiriah dari penyakit. Tapi itu adalah sebuah statement yang berbicara tentang relevansi mujizat dalam kehidupan gereja hari ini. Jadi kita mempercayai kehadiran Tuhan. Kalau orang tidak percaya mujizat itu, saudara, bukan hanya rugi, tapi dia mempunyai konsep yang salah tentang providensia dan imanensi Kristus Tuhan. Karena Yesus Tuhan berkata, dia memang naik. Tapi dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan Allah. Dia bukan Tuhan yang pergi ke sana lalu tinggalkan kita. Tidak. Tapi dia ada di sini bersama-sama dengan kita, menjadi pemelihara dan menjadi sumber dari segala sumber berkat bagi kita. Lalu yang terakhir itu, saudara, mahkota. Mahkota itu adalah sebuah pernyataan iman gereja Kemah Injil bahwa dia adalah Mesias seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Memang pada kedatangan pertamanya itu, saudara, dia tidak mendirikan kerajaannya. Ya. Kerajaannya sesuai dengan pernyataan banyak sekali di Perjanjian Lama. Bahkan saudara, di dalam seluruh hidup dan pelayanannya berkali-kali dia berkata bahwa dia adalah Mesias itu. Ketika dia berhadapan dengan Pilatus menjelang penyalibannya, Pilatus berkata kepadanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Dia berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Artinya saudara, dalam sebuah eufemisme, sebuah gaya bahasa yang sopan di tengah deritanya, dia berkata, iya, engkau mengatakan yang sebenarnya. Itu arti kata itu. Jadi saudara, dia adalah Mesias. Dan waktu dia datang dalam kali pertama itu, dia tidak mendirikan kerajaan Shalomnya, saudara, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 13-14. Dia tidak mendirikan dan duduk di situ sebagai Mesias berdasarkan catatan Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Tapi saudara, dia datang untuk sebuah misi utama. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi penyelamat kita. Nah saudara, setelah dia membuka pintu keselamatan bagi dunia, lalu dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mulai dari ayat 5-6, di situ dikatakan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia berkata, kamu nggak usah repot dengan itu. Ya, ini bahasa sehari-hari. Yang kamu harus buat adalah kamu harus tinggal di Yerusalem, dan kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yudea, Samaria sampai di ujung bumi. Saya naik ke sorga dulu. Nanti setelah sampai di sana, saya akan siapkan tempat bagi kamu dan saya akan kembali dan kemudian memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara, bagian daripada yang kita baca ini adalah sebuah prosesi pengurapan atau pemujian kepada Kristus sebagai Mesias itu, sebagai Raja. Di situ dikatakan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Nah, saudara perhatikan, tumpukan identifikasi Kristus di situ menunjukkan kelayakannya menjadi Raja semesta. Di situ dikatakan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi saudara, perjamuan pesta anak domba ini adalah sebuah pesta awal dari penyataan
kemesiasan Kristus yang sebentar lagi dia akan turun. Kalau saudara membaca ayat 11 dan seterusnya, dia akan turun bersama-sama dengan kita. Lalu dia mengalahkan antikristus, setan dan nabi palsu, dan semua bangsa yang bersekongkol dengan iblis, dengan nabi palsu dan antikristus itu, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum itu saudara, di sana dia menyatakan dirinya dan semua masyarakat atau semua umat tebusannya mengagungkan dia. Itu yang pertama, mengagungkan Kristus pertama dalam kemesiasannya. Bahwa dia akan datang dan mendirikan kerajaan Shalom. Dan yang kedua adalah, saudara perhatikan di dalam ayat 7b. Di situ dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Perhatikan kalimat berikut, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah saudara, menarik sekali cara Alkitab atau cara Allah mengidentifikasi arti daripada pesta itu dengan menyatakan pesta itu dengan nama gelaran Yesus sendiri. Dia digelar di situ sebagai anak domba. Ya. Anak domba ini saudara adalah salah satu gelar yang diberikan atau yang dipakai oleh Kristus untuk menyatakan misinya ke dalam dunia ini. Dan kalau kita membicarakan aspek itu, dia tidak sedang atau akan menjalankan fungsi anak domba itu. Karena fungsi atau pekerjaan yang dilakukannya dalam identitas sebagai anak domba itu adalah sebuah tugas yang sudah pas. Ya, dia sudah lakukan. Gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui apa yang dilakukan sebagai anak domba itu? Nah, saudara, mari mundur kita membaca ke pasal 5. Ya, Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal 5. Ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tetapi saya hanya membaca beberapa ayat saja yang menunjukkan bagaimana dia disebut sebagai anak domba Allah. Dan kemudian karena itu ia layak disembah. Perhatikan di situ. Kalau saudara membaca konteksnya ayat 1 di sana dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Jadi saudara, dalam pasal 4, waktu Yohanes naik ke sorga, dipanggil oleh malaikat itu naik ke sorga, lalu diperlihatkannya keadaan di sana. Bagaimana nuansa dari pesta anak domba itu. Bagaimana nuansa pengadilan Kristus, lalu dilanjutkan dengan pesta anak domba. Nah saudara, yang pertama itu adalah dalam pasal 4 itu, Bapa bertahta di atas tahta. Lalu di situ dia didampingi oleh 24 tua-tua. Lalu dia memegang sebuah gulungan kitab. Nah itu yang dikatakan dalam pasal 5 ayat yang ke-1. Dan kitab itu diikat oleh 7 meterai. Di situ ada rahasia. Membaca konteks ke belakang itu adalah konteks keselamatan. Dan yang kedua, bagi siapa yang berhak mengadili dunia. Karena di bawah ini saudara, sedang bekerja antikristus, bekerja nabi palsu, bekerja setan menghancurkan dunia, melawan Israel sebagai duta terakhir Allah di dunia. Itu adalah sebuah pekerjaan besar. Dan orang yang bisa membuka meterai dari gulungan itu, dialah yang bisa mengatasi keadaan itu. Memastikan bahwa saya yang beriman hari ini, Bapak Ibu yang beriman hari ini, benar ada namanya di dalam buku kehidupan itu. Tapi itu harus dibukakan, saudara. Ya, itu harus dinyatakan kepada semesta. Dan waktu itu dinyatakan, saudara, perhatikan di dalam ayat yang ketiga itu. Tidak ada seorang pun di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu. Tidak ada. Tidak ada yang layak jadi juru selamat. Tidak ada yang kompeten dan cakap menyelesaikan persoalan di dunia yang sedang bergerak kepada kehancurannya. Yang kalau tidak di stop, Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tersisa. Lalu ayat yang keempat, Yohanes menangis. Dia berkata, maka menangislah aku.
dengan amat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Sedang dia menangis, sedang dia berpikir tidak ada, dia putus harapan, saudara. Lalu ayat yang kelima berkata, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya saudara, pesta anak domba itu menjadi sebuah proklamasi kepada semesta, baik yang ada di sorga maupun di bumi, bahkan di bawah bumi, kata Alkitab, untuk menyatakan orang-orang yang sudah mati di sepanjang sejarah, yang tidak percaya atau yang sudah percaya. Karena ada yang percaya yang dalam masa itu tidak dibangkitkan. Jadi saudara, dikatakan di situ, tidak ada seorang pun yang tidak dapat melihat kemesiasannya. Dia akan dinyatakan di situ sebagai seorang juru selamat, tunas muda dari Daud. Perhatikan juga di situ. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan ia mengambil gulungan kitab itu. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang benar. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Kata mereka, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, pesta anak domba adalah masa di mana kita mengagungkan karya Kristus. Saya membaca Alkitab. Tidak ada seorang yang sempat berlari ke kaki salib, menyadari bahwa apa arti kematian Kristus. Kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal yang ke-53, orang-orang yang mengasihi dia sekalipun, saudara bisa lihat itu dalam Perform Petrus, tidak menganggap dia sebagai layak diperhitungkan. Tidak ada seorang pun yang datang berkata kepadanya, terima kasih Yesus karena engkau sudah mati menggantikan aku. Gak ada, saudara. Kalau saudara membaca kisah penyaliban, orang yang duduk dan bersandar di dadanya sekalipun seperti Yohanes yang menjadi murid yang paling dikasihi, dia pun tidak berdiri dan ada bersama dengan Kristus. Tapi saudara tahu, apalagi kita? Saya nggak pernah jumpa dengan tangan itu. Saya nggak pernah jabat tangan. Ya. Saya nggak pernah lihat wajah Yesus. Tapi hati saya berbunga-bunga. Karena saya tahu karya keselamatan, karya pengganti yang dia lakukan itu telah mengubah hidup saya dan menyelamatkan saya. Kalau saya punya waktu, saya akan berjabat tangan dengan dia. Waktu saya melanjutkan waktu saya menempuh studi saya di S2 saya, saudara. Di semester 3 itu saya sudah mengajukan cuti. Saya bertemu dengan pimpinan sekolah. Dan saya berkata kepadanya, Pak, saya cuti semester ini. Kenapa? Tidak ada biaya. Kamu pulang dulu dan kamu berdoa. Dan saya bilang kepada pimpinan sekolah saya katakan bahwa duduknya saya di hadapan Bapak hari ini dan menyampaikan surat pecuti ini adalah produk doa. Lalu dia berkata begitu. Lalu dia berkata kepada saya, kalau begitu kita ikut kapel dulu. Bahkan kita ikut kebaktian. Setelah kebaktian, saudara, saya salaman dan saya pulang. Tapi ada seorang yang melanjutkan panggilan dari seorang ibu dari depan kantor secara estafet dan memanggil nama saya. Saya menoleh. Lalu orang itu menunjuk ke arah kantor administrasi. Lalu saya ke sana. Saya disuruh menandatangani beberapa kwitansi yang menyatakan bahwa semua biaya kuliah saya sudah lunas dibayar. Termasuk biaya wisuda saya. Termasuk biaya riset saya. Bahkan saya mendapat surplus sisa daripada donasi itu. Sampai hari ini saudara, saya nggak tahu siapa orangnya. Saya mencari tahu, tapi saya nggak tahu. Kalau orangnya mendengar hari ini saudara, saya sampaikan terima kasih pada saudara. Artinya saudara, itu adalah sebuah gambaran dari setiap hati kita yang sudah dibenarkan. Bagaimana kita mau berterima kasih kepada dia yang disembelih bagi kita.
Dia yang disalibkan bagi kita. Wah saudara, ini sentral sekali saudara nilai itu. Saya berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya menjelaskan ini. Karena dunia hari ini berpikir bahwa mereka dapat mencapai Tuhan dengan cara mereka. Saudara, dengar baik-baik. Yang bisa menyelamatkan kita melalui korban penebusan itu mutlak Allah. Seorang juru selamat itu saudara, dia harus berkualifikasi Allah manusia. Kalau dia manusia saja, nggak cukup bayar manusia ini. Malaikat pun tidak. Karena apa? Malaikat itu tidak diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Ketika gambar dan rupa Allah hilang dari hidup kita, hanya satu keadaan yang absolut, neraka. Itulah sebabnya Kristus berkata, barang siapa yang tidak percaya dalam nama anak Allah, ia sudah berada di bawah penghukuman. Jadi setiap orang yang tanpa Kristus Tuhan hari ini, absolut berdasarkan firman ini, dia di neraka. Mengapa? Karena hanya Kristus yang bisa membayarnya. Memang dia manusia, 100%. Dia punya tanggal lahir, namanya Yesus Nazaret. Sejarahnya juga ada, bisa dilacak. Tapi saudara kita tahu, firman Tuhan berkata bahwa startnya dia, eksistensinya dia, tidak start dari keberadaan manusia. Dia berangkat dari keadaan kealahan yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu adalah ayat yang berbicara tentang eksistensi Kristus. Bukan saja kualifikasi kekal dia punya. Karena kata en arche en hologos itu saudara, sebuah pernyataan keberadaan yang kekal tanpa definite artikel. Dia tidak start di sebuah titik tertentu. Lalu dikatakan dia bersama-sama dengan Allah. Dia tidak saja bereksistensi dalam kekekalan bersama dengan Allah, tapi ia sehakikat, sekodrat dengan Allah. Maha kuasa, maha suci, dan seterusnya. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang manusia, dia yang adalah Allah itu saudara, kemudian dinyatakan sebagai menjadi manusia. Ayat 14 Injil Yohanes 1. Firman yang kekal itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 38 berkata bahwa supaya ia menjadi anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Jadi saudara tahu, pesta anak domba adalah waktu bagi kita untuk berterima kasih kepadanya. Nah kemarin itu saya menyinggung soal berbahagialah, ayat yang ke-9 Injil kitab Wahyu pasal 19 ayat 9. Alkitab berkata berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perkawinan itu. Saya membaca beberapa tafsir ya dari penafsir-penafsir atau guru-guru atau guru besar eskatologi yang menjadi referensi dunia. Ada yang berkata bahwa para undangan itu adalah para saleh perjanjian lama. Dari penciptaan, dari Adam sampai titik Pentakosta. Mereka dibangkitkan pada hari kebangkitan sesuai dengan penyataan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Lalu bersama-sama kita yang adalah gereja dibawa ke sana. Lalu ada juga kelompok yang dibangkitkan dari masa kesukaran besar. Karena mereka hidup, mati, lalu dihidupkan kembali ke surga. Tapi ada seorang penafsir, Pak Profesor Harold Wilmington namanya. Dia membuka sebuah kemungkinan bahwa kalau merujuk kepada ayat 7 dan 8 Wahyu pasal 19 itu, bahwa kualifikasi pengantin itu adalah mereka berjubah ungu. Mereka punya mahkota, mereka didandani dengan yang sangat bagus. Itu berarti bahwa ada yang tidak berdandan. Itu berarti bahwa mereka bukan pengantin. Begitu. Di mana rujukannya? Seperti teks yang tadi saya baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kalau ada orang yang membangun hidupnya dengan emas, perak, batu, permata, ayat 14 berkata dia dapat mahkota. Itu yang dapat dandana. Tapi kalau ada orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus, dia adalah seorang anak Allah,
tetapi dia hidup dengan kejahatan dan lain sebagainya yang digambarkan dengan kayu, rumput kering dan jerami, Alkitab berkata dengan ayat 14, dia akan menderita rugi. Tapi ia tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kira-kira kayu, rumput kering dan jerami, kalau itu dibakar lalu keluar dari api, kondisinya bagaimana? Tidak ada yang tersisa kecuali eksistensinya. Gitu. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7 8 dikatakan, kalau tanah itu menimbulkan semak dan seterusnya lalu dibakar, apa yang tersisa? Semua semak terbakar, tapi tanah itu tetap ada. Tapi saudara, tanah bekas bakaran itu tidak indah. Saya berpikir bahwa Harold Wilmington benar. Jangan-jangan undangan itu adalah sebagian dari gereja yang tidak bermahkota indah. Itu adalah kelompok di antara kita yang tidak mendedikasikan kehidupan Kristen yang cemerlang oleh penebusan itu di dalam kebenaran-kebenaran. Lalu kita tidak menjadi mempelai wanita. Wah, itu sebuah keadaan yang sangat merugikan, saudara. Saudara tidak punya kesempatan berkata kepada Kristus, terima kasih atas pengorbananmu bagiku. Saudara tidak punya kesempatan untuk memberi sesuatu kepadanya. Seperti saya katakan kemarin dalam khotbah saya minggu lalu. Kalau saudara membaca pasal 4 dan pasal 5 ini, ketika semua semesta datang menyembah dia, setiap orang melepaskan mahkota mereka dan melemparnya kepada kaki Kristus. Kalau kita telanjang, kalau kita tanpa jubah, tanpa mahkota, apa yang saudara mau kasih kepada Kristus sebagai ucapan terima kasih saudara? Itu sebabnya saudara, perbuatan Kristen sangat sentral nilainya. Bukan saja untuk kepentingan promosi kita di dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita berdandan anggun sebagai mempelai wanita Kristus di pesta anak domba. Mengagungkan dia, karyanya yang luar biasa itu. Saudara baca ayat ini, luar biasa. Ayat 12 sampai 13 pasal 5 dikatakan begini. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan pujian. Perhatikan ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga. Pertama, semua makhluk yang di sorga. Yang dalam pasal 5 ayat 11 dikatakan, beribu-ribu laksa dan berlaksa-laksa itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan yang ada di bumi. Karena saudara, sejarah masih berjalan. Kalau saudara membaca tribulasi itu, saudara, masa kesukaran besar itu, meskipun mereka dihantam dan digulung dengan berbagai macam malapetaka, tapi mereka tidak bertobat, tetapi mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Di situ dikatakan, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini bicara tentang orang mati. Dan yang di laut. Dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, dari posisi mana kira-kira saudara merindukan saudara menaikkan pujian, hormat, dan penundukan saudara kepada Kristus? Dari posisi undangan? Atau sebagai seorang mempelai wanita yang berdandan anggun? Atau dari orang yang tidak masuk di dalam keselamatan, tunduk kepada Allah tetapi ia tidak memiliki posisi derajat setara, sehakikat dengan hakikat Allah. Firman Allah pagi hari ini kiranya menolong kita untuk mengerti bahwa pesta anak domba itu adalah sebuah pesta krusial. Ini seumpama sebagai seorang mempelai wanita yang mau bertemu dengan mempelai prianya. Waktu memasuki pesta pernikahan, dia tidak mungkin datang dengan daster kalau dia wanita. Atau dia datang dengan kaos oblong kalau dia calon mempelai pria. Segala sesuatu yang nampak cacat pada wajah dan seterusnya, semua ditutup dengan perhiasan, dengan dandanan, supaya ia nampak anggun, nampak tampan, nampak layak untuk pesta pengagungan. Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini? Mari kita pikirkan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua dalam keluarga, sebagai anak dalam
sebuah keluarga, sebagai seorang pejuang di marketplace kita. Mungkin saudara pelajar, jadi yang terbaik. Kalau saudara mahasiswa, asal sampai memperoleh optimasi nilai diri. Kalau saudara adalah karyawan, pimpinan perusahaan, atau pegawai pemerintah dan seterusnya, apa saja pekerjaan kita, lakukan itu dengan all out. Seolah-olah Albert Benjamin Simpson, yang adalah pendiri gereja Kemah Injil ini, dalam konteks pelayanannya sebagai seorang pemberita firman, dia berkata seperti ini: beritakanlah firman itu dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budimu, dengan menundukkan diri di bawah otoritas dan hikmat Roh Kudus. Serukan itu dengan kata-kata yang terjelas, seolah-olah setelah engkau mengatakan amin, engkau mati. Sebuah dorongan untuk kita untuk memberikan yang terbaik. Totalitas sebagai konversi dari kehidupan kita sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita untuk mengingat kembali bagaimana Kristus Tuhan sudah mati bagi kita. Amin.